Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan proyek Arduino kami untuk memenuhi tugas dari Pak Beta. Proyek Arduino kami berjudul Robot Pengikut Objek. Sebelum melanjutkan presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Andrian Budi Kencana dari kelas EK 3A. Perkenalkan, nama saya Arif Fajar Nugroho dari kelas EK 3A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhid Wijaya dari kelas EK 3A absen 15. Perkenalkan, nama saya Uli Ajnihati dari kelas EK 3A. Latar belakangnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai macam aktivitas. Sebagian besar kapasitas tangan kita baik secara jumlah maupun beratnya. Namun jika barang tersebut berukuran lebih besar dan memiliki massa yang cukup berat, maka kita akan sulit membawanya. Kegiatan ini akan semakin memakan tenaga jika jarak yang harus ditempuh ketika membawa barang tersebut cukup jauh. Di sisi lain, teknologi di era modern ini selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perkembangan teknologi yang saat ini membawa banyak perubahan terhadap kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi ini terjadi di semua bidang, mulai dari bidang industri, transportasi, militer, hingga teknologi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah robot beroda. Perkembangan teknologi robot tersebut dapat menjadi salah satu solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ketika membawa barang yang melebihi kapasitas tangan kita. Dengan teknologi robot tersebut, barang yang berada di luar kapasitas tangan bisa kita letakkan di atas robot yang bergerak mengikuti kita. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah robot yang bisa mengikuti objek, sehingga dalam penelitian ini dilakukan perancangan dan pembuatan robot pengikut objek untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Selanjutnya kita akan membahas komponen apa saja yang terdapat di robot pengikut objek. Yang pertama, komponen Arduino Nano. Arduino Nano merupakan microcontroller yang berukuran kecil, lengkap dengan salah satu board menggunakan IC Atmega 328P yang memiliki fungsi seperti Arduino Uno. Arduino Nano bekerja dengan kabel USB Mini B dan dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini B atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan belum terregulasi antara 6 sampai 20 volt yang dihubungkan melalui pin 30 dan pin PIN atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan regulasi 5 volt melalui pin 27 atau pin 5 volt.
ketika Arduino Nano diberikan daya dari luar, maka chip FTDI tidak aktif dan pin 3,3 volt pun tidak tersedia atau tidak mengeluarkan tegangan, sedangkan net TX dan RX pun berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi high. Next. Komponen selanjutnya yaitu modul step down MP2307. Modul ini merupakan modul yang dapat menurunkan tegangan DC ke tegangan yang dibutuhkan dalam rangkaian. Modul step down ini memiliki dimensi yang cukup kecil sehingga dapat menghemat ruang untuk menempatkan komponen yang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Tauhid Dava Wijaya. Komponen selanjutnya yang akan dibahas yaitu driver motor L298N. Driver motor ini merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan atau dipakai di dunia elektronik yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. IC L298 merupakan sebuah IC tipe hybrid yang mampu mengendalikan beban-beban induktif seperti relay, solenoid, motor DC, dan motor stepper. Pada IC L298 ini terdiri dari transistor logic atau TTL dengan gerbang NAND yang berfungsi untuk memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor DC maupun motor stepper. Kelebihan akan modul driver motor L298N ini dalam hal kepresisian dalam mengontrol motor sehingga motor lebih mudah untuk dikontrol. Next. Dan komponen selanjutnya yaitu sensor ultrasonic HCSR04. Sensor jenis ini adalah modul elektronik yang mendeteksi sebuah objek menggunakan suara. Sensor ultrasonic terdiri dari sebuah transmitter atau pemancar dan sebuah receiver atau penerima. Transmitter berfungsi untuk memancarkan sebuah gelombang suara ke arah depan. Jika ada sebuah objek di depan transmitter, maka sinyal tersebut akan memantul kembali ke receiver. Fungsi sensor ultrasonik adalah mendeteksi benda atau objek di hadapan sensor. Penerapan banyak dipakai pada robot pemadam api dan robot obstacle lainnya. Salah satu sensor yang paling sering digunakan adalah sensor ultrasonik tipe HCSR04. HCSR04 merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. Sensor ini mirip dengan sensor pin J, namun berbeda dalam jumlah pin serta spesifikasinya. Next. Komponen selanjutnya yaitu modul joystick. Joystick ini adalah komponen yang berbentuk seperti tuas atau tongkat yang dapat digerakkan berbagai arah untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Umumnya, modul ini memiliki dua aksis yaitu aksis X dan aksis Y dan satu push button. Pengaplikasian modul ini banyak dijumpai pada PlayStation, Xbox, pengendali motor servo, kursi motor, dan lain-lain. Modul ini yang banyak dipakai yaitu tipe biaxial. Tipe joystick ini merupakan tipe yang sama dengan yang digunakan pada gagang kondisi analog pada konsol Sony PlayStation, Xbox. Next.
Selanjutnya, komponen yang kita gunakan yaitu ada LCD. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya, tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekitarnya terhadap frontlit atau transmisikan cahaya dari backlit. LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. Mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit, dan yang terakhir dilengkapi dengan backlight. Next. Ya, selanjutnya yaitu diagram blok dari robot objek. Yang pertama adalah input. Input yang kita gunakan adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengetahui jarak objek dari robot. Selanjutnya yaitu proses. Pemproses ini yang kita gunakan adalah Arduino Nano yang digunakan sebagai microcontroller, dan PID controller ini adalah pengontrolan dengan unsur P, I, dan D berupa model matematika dengan masukan gen integratif derivatif. PID merupakan pengontrolan konvensional yang merupakan bentuk matematis yang sangat baik karena dapat mengubah error menjadi nol. PID controller memiliki berbagai kelebihan seperti mudah digabungkan dengan metode lainnya. Metode ini juga memiliki proses komputasi yang relatif ringan sehingga diimplementasikan pada hardware dengan resource terbatas. Selanjutnya yaitu output. Output yang kita gunakan yaitu motor DC. Motor DC menghasilkan suatu pergerakan. Motor DC yang kita gunakan yaitu L298N yang kita gunakan sebagai aktuator. Next. Oke, video undul. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Cara kerja dari robot pengikut objek ini adalah ketika dinyalakan terdapat menu utama. Dari menu utama tersebut terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama mulai untuk memulai mode pengikutan objek. Lalu ada set point. Set point itu adalah untuk mengatur set point dari PID robot tersebut. Lalu ada jarak. Jarak ini untuk melihat pembacaan dari ultrasonik kanan, kiri, dan depan. Lalu yang terakhir ada set PID, yaitu untuk men-set atau mengatur nilai KP, KI, dan KD untuk menjadi parameter dari PID yang ada di dalam robot. Untuk mode pengikutan objek sendiri adalah memiliki cara kerja dengan yang pertama yaitu robot akan
scan atau mendeteksi objek terdekat, yaitu dengan cara berputar sampai mendapatkan sebuah objek yang jaraknya kurang dari 30 cm. Ketika sudah mendapatkan objek, maka robot tersebut akan mulai mengikuti objek tersebut dengan cara menjadikan error dari sensor ultrasonik bagian depan menjadi input dari PID yang ada di robot ini. Lalu nilai error tersebut dikonversikan dengan perhitungan PID. Lalu output dari PID tersebut akan menjadi parameter kecepatan dari maju dan mundurnya robot tersebut sampai saat nilai PID-nya 0, maka robot tersebut akan berhenti. Untuk belok kanan dan belok kiri sendiri itu dengan cara membandingkan ultrasonik sebelah kanan dengan ultrasonik depan, apakah nilainya lebih kecil. Jika lebih kecil, maka belok kanan. Begitu pula dengan belok kiri, membandingkan sensor ultrasonik kiri dengan depan. Apabila lebih kecil, maka akan belok kiri. Next ya. Selanjutnya adalah program. Program robot pengikut objek ini terdapat 5 library yang kita gunakan, yaitu yang pertama tentu library Arduino, lalu LCD I2C. Untuk LCD I2C yang kita gunakan library NeoPink untuk sensor ultrasonik, atau PID untuk perhitungan PID, EEPROM untuk menyimpan nilai dari PID ke dalam EEPROM. Pertama, kita mendeklarasikan variabel dari pin driver motor. Pin driver motor memiliki 4 input digital dan 2 input analog. Input 1, 2, 3, 4, dan enable A dan enable B untuk mengatur kecepatan dari putaran motor DC. Mohon maaf, maksud saya adalah input PWM, bukan input analog. Lalu ada deklarasi pin ultrasonik. Di sini ada trigger 1, echo 1, 2, dan 3. Sonarnum adalah jumlah dari sensor dengan maksimal jarak 30 cm, dan ada jarak depan kiri, dan jarak depan kanan. Dan terdapat pendeklarasian dari 3 sensor tersebut menggunakan library NeoPink. Lalu deklarasi pin I2C LCD, ada serial box, serial data, alamat, sama ukuran dari LCD tersebut, yaitu 16x2. Lalu ada buff. Buff nanti adalah untuk menampilkan array, untuk menampilkan nilai ke LCD. Lalu ada deklarasi pin tuas kendali, ada button, VRY, dan VRX.
lalu ada deklarasi tombol menu, ada OK dengan button dari tuas kendali, ada up, ada down, ada up horizontal dan down horizontal. Lalu ada kursor isi, nilai X, nilai Y, dan button step. Lalu kita mendeklarasikan EPROM yang akan kita gunakan untuk menyimpan nilai KP, KI, dan KD. Lalu ada deklarasi PID dengan output minimum minus 25, maksimum 25. Lalu ada alamat dari KP, KI, dan KD pada EPROM. Lalu ada set point juga, ada KI, KD, KI, KP, set point. Lalu di sini ada pengesetan nilai PID dengan menggunakan library auto PID. Lalu ada delay menggunakan milis dengan interval 3 detik. Lalu deklarasi dari semua fungsi yang kita gunakan pada program ini. Yang pertama, void setup. Setup di sini kita men-setup semua pin yang kita gunakan sebagai input dan output. Lalu ada juga setup KP, KI, KD, dan set point. Lalu ada setup untuk library auto PID, setup untuk tes LCD, yaitu untuk menyalakan atau mengeset LCD, lalu kita beri delay 2 detik. Lalu pada loop ini, ruangan ini kita memanggil fungsi menu. Lalu ada void test LCD adalah untuk inisialisasi dari LCD tersebut. Lalu ada program void maju dengan variabel kecepatan. Jadi fungsi ini digunakan untuk memajukan robot dengan kecepatan tertentu, dengan input kecepatan tertentu. Lalu ada mundur untuk sama dengan maju tadi, tapi ini mundur dengan kecepatan tertentu. Lalu putar kanan dengan kecepatan tertentu, dan putar kiri dengan kecepatan yang kita inginkan. Lalu ada stop untuk menghentikan robot. Lalu kita pergi ke fungsi menu dulu ya, ke menu sebentar. Kita pergi ke fungsi menu dulu. Ini adalah fungsi untuk menampilkan menu utama saat robot pertama kali menyala. Di sini ada mulai, ada set point, jarak, dan set PID. Jika kita pertama ke set point dulu, saat di sini menggunakan sintak switch case ya, kebanyakan menggunakan switch case dengan menggunakan while atau looping pada fungsi ini. While ini untuk menciptakan looping atau sama dengan void loop.
ini adalah untuk mengeset kursor atau isi dari menu tersebut. Jika up, maka isi akan bertambah. Nah, isi ini digunakan sebagai kursor switch case dari menu tersebut. Kalau 0, maka dia ke mulai, kalau 1 ke set point dan berikutnya. Nah, jika di OK, misal ke set point lalu di OK, maka akan menuju set point dan menuju fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Pertama kita ke set point dulu. Fungsi set point ini digunakan untuk mengeset set point untuk kontrol PID tersebut. Di sini sama ya, menggunakan seperti hampir sama seperti program menu utama tadi. Yang membedakan adalah di sini adalah untuk mengeset PID. Maksud saya set point. Set point. Lah, untuk di sini kan terdapat looping. Untuk keluar dari looping tersebut, kita menggunakan break. Break ini berguna untuk keluar dari while 1 tadi, yaitu dengan cara sini ya, kita break, lalu kita break break ini digunakan untuk switch case tadi ya. Untuk keluar dari looping kita menggunakan goto sini, jadi dia keluar dari looping while 1. Lalu ada lihat jarak. Lihat jarak ini digunakan untuk menampilkan nilai dari ultrasonic kiri, depan, dan kanan ke LCD. Lalu ada set PID, hampir sama seperti program menu utama, tapi di sini kita gunakan untuk men-set PID. Sudah, kita pergi ke jarak, kita pergi ke run. Run ini adalah fungsi utama untuk memasuki mode robot pengikut ya. Di void run ini pertama kita membuat looping untuk melihat apakah jaraknya kurang dari 3, jarak depan kurang dari 30, depan kiri dan depan kanan kurang dari 30. Apakah jika sudah kurang dari 30, maka lanjut. Jika belum, maka dia akan berputar ke kiri dengan kecepatan 110. Ketika sudah mendeteksi objek, lalu ke looping selanjutnya. Di sini adalah looping untuk mengikuti objek. Fungsi ini, program ini digunakan untuk ketika dia tidak mendeteksi objek selama 3 detik, maka dia akan berputar untuk mencari objek. Di sini kan ada jika 30, jika
jaraknya pembacaan dari ultrasonik, semua ultrasonik mencapai maksimal yaitu 30, maka dia akan looping seperti di awal tadi, itu berputar ke kiri sampai dia mendeteksi objek. Lalu jika di sini ada if oke while oke, jika kelas kendali ditekan, maka dia akan memberi fungsi dari fungsi ini, yaitu keluar dari mode pengikut objek dan kembali ke menu awal. Lalu ada data ultrasonik. Data ultrasonik ini adalah fungsi untuk mengambil data dari ultrasonik atau merefresh dari data ultrasonik, jadi nilainya tetap update. Lalu ada if lagi. Nah, ini untuk program ini untuk kita membuat robot belok ke kiri. Jika jarak depan lebih besar dari jarak depan kanan, maka robot akan berputar ke kiri sampai jarak depan lebih kecil atau sama dengan jarak depan kanan. Lalu ada untuk berputar ke kanan juga hampir sama, cuma kita ganti parameternya saja. Lalu ada di sini ada PID, ada fungsi untuk menjalankan perhitungan PID ya. Di sini my PID run adalah untuk menjalankan PID yang sudah kita set di awal tadi dan menghasilkan nilai keluaran PID dengan nama output value. Nah, output value ini kita gunakan sebagai parameter dari kecepatan maju atau mundur dari robot pengikut objek ini. Ada jika nilai PID kurang dari 1, maka robot akan mundur sejumlah nilai PID yang dikalikan 10. Lalu jika nilai PID kurang dari -1 atau lebih kecil dari -1, maka robot akan maju dengan kecepatan sesuai nilai PID yang dikalikan 10 min 10. Jika nilai PID ini, jika errornya besar, maka nilai PID juga besar. Jika errornya sedikit, nilai PID akan semakin sedikit sampai 0, dan jika nilai PID 0, maka robot akan berhenti, tidak maju dan tidak mundur. Nah, untuk mencapai nilai 0 ini, kita harus menentukan terlebih dahulu set point. Jika nilai pembacaan dari sensor ultrasonik depan sudah sama dengan set point, maka kemungkinan besar output dari PID akan 0 dan robot akan berhenti. Lalu di sini ada fungsi untuk atau program untuk menampilkan nilai jarak depan kiri dan depan kanan dari ultrasonik ke LCD. Saya kira cukup ya untuk penjelasan pada program ini. Selanjutnya kita untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan menampilkan video demo yang telah kita buat. Sebentar.
wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 proyek Arduino kelas EK3A akan mendemokan langsung saja. Yaitu caranya dengan menekan switch di sini. Tekan 1 kali, maka robot akan menyala. Robot akan menampilkan beberapa menu di display sini ya. Pertama ada mulai. Mulai adalah untuk memulai menjalankan robot ini. Sedangkan geser untuk menuju ke set point. Set point adalah menu untuk mengatur jarak set point yang kita inginkan antara objek dan robot. Caranya dengan mengklik analog joystick di sini, lalu mengatur set point di sini dengan cara klik tuas kendali, lalu geser ke atas atau ke bawah untuk mengatur besarnya set point. Kita di sini menggunakan set point 15. Klik, lalu kembali dengan cara menggeser dari sini ke sini, lalu kita klik. Di sini ada menu jarak. Menu jarak ini adalah untuk menampilkan jarak dari sensor ultrasonik di depan. Kita klik, lalu akan tampil ultrasonik di depan. Ini adalah data untuk ultrasonik bagian depan sini. Kita atas ya. Datanya berubah. Untuk yang ini untuk ultrasonik ini sebelah kiri. Untuk kembali, klik lagi pada tuas kendali. Yang terakhir ada menu set PID. Set PID ini adalah menu untuk mengatur jumlah KP, KI, dan KD. Kita klik tuas kendali. Di sini ada KP, KI, dan KD. Untuk mengatur KP, KI, atau KD, caranya adalah dengan klik pada parameter yang diinginkan, misal KP, klik, lalu geser ke atas untuk menambah KP dan ke bawah untuk mengurangi KP. Lalu untuk mengkonfirmasi kita klik OK pada tuas kendali. KI dan KD juga sama. Lalu untuk kembali kita geser ke kanan sampai sini, lalu klik pada tuas kendali. Untuk memulai menjalankan robot, kita klik pada menu mulai. Jadi, cara kerja robot pengikut objek ini yaitu robot akan melakukan scanning objek dengan cara berputar. Objek yang dapat dideteksi adalah objek dengan jarak maksimal 30 cm. Ketika objek sudah terdeteksi, maka robot akan mengikuti objek tersebut. Mekanisme pengikutan objek tersebut adalah dengan menggunakan kontrol PID pada sensor ultrasonik bagian depan dengan output kecepatan maju atau mundur motor DC. Untuk menjaga objek agar tetap terdeteksi oleh sensor ultrasonik bagian tengah, digunakan dua sensor ultrasonik pada bagian depan sebelah kanan dan kiri robot. Apabila jarak pada sensor kanan lebih kecil daripada jarak sensor tengah, maka robot akan berputar ke arah kanan, dan sebaliknya, jika jarak pada sensor kiri lebih besar daripada jarak sensor tengah, maka robot akan berputar ke arah kiri.
kami kira cukup untuk presentasi kami pada proyek Arduino ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.